Ya, Pak Patin masuk. Ya, silakan Bu. Pak, saya Ibu Siti Arifa. Ya, silakan Bu. Saya sales dari perusahaan, Pak. Saya mau menawarkan produk perusahaan saya, Pak. Ini ada yang untuk kepentingan sekolah, Pak. Ada laptop harganya 7 juta, ada printer harganya 2 juta, Pak. Ini ada mesin scanner, ada alat tulis juga, Pak. Monggo. Aduh, Ini gimana? harganya lebih murah loh, Pak. Gimana ya Mbak? Saya sudah punya supplier sendiri. Ini Gimana dilihat lagi, Pak. Dilihat lagi brosurnya ini, Pak. Ini laptopnya keluaran terbaru, Pak. Ini. Saya sudah punya sendiri Mbak. Ini nanti. Kok mahal sih ini? Enggak, ini lebih murah, Pak, harganya. Nanti kalau Bapak mau, ini ada sedikit buat Bapak ya. Oh, Ya, oke, ini oke, nanti, oke. ya, Pak, Beres. ini nanti bisa diatur, Pak. Untuk harganya ya, Pak. Nah, ini nanti kalau Bapak setuju, saya siapkan surat penawarannya. Saya juga bisa membantu untuk SPJ-nya, Pak. Ya. Ini ya, Pak, surat penawarannya Terima kasih, saya Mbak. titipkan Bapak dulu. Ya, terima kasih, terima Monggo, kasih, Pak. terima kasih. Taruh, Pak. Terima kasih. Oke. Permisi, Masuk. dengan Bapak Kepala Sekolah. Ya. Ya. Saya dari pemeriksa keuangan, saya akan memeriksa SPC bos di sekolah ini. Bisa Anda tunjukkan kepada saya? Ini Bu. Saya pelajari dulu ya Pak ya. Ini SPC bos triwulan 1. Oke. Ini bagaimana? Triwulan 1 penggunanya apa saja? Itu Nggak Bu jelas begitu. untuk bayar buku Bayar apa? anak. Anda bisa mempertanggungjawabkan ini? Ini laporan apa ini? Ini salah ini bagaimana? Kan sudah ada formatnya, sudah pernah saya jelaskan. Kenapa jadi seperti ini? Bapak bisa nggak sih bikin laporan SPJ bos? Triwulan 1 ini, baru triwulan 1, apalagi triwulan selanjutnya. Bapak, ini bisa saya laporkan SPJ bos. Harus digunakan sesuai, dipertanggungjawabkan, harus akuntabel. Kalau seperti ini apa? Ini laporan apa ini? Saya nggak terima. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 dan 2 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya. Pemerintah mengalokasikan 20% dari APBN untuk biaya pendidikan. Salah satunya melalui penyaluran dana BOS atau biaya operasional sekolah. Dana BOS digunakan untuk mendanai belanja bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar. Dana BOS dapat dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Dalam pengelolaan dana BOS, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Di antaranya, yang pertama, fleksibilitas. Yang kedua, efektivitas.
Yang ketiga, efisiensi. Yang keempat, akuntabilitas. Dan yang terakhir, transparansi. Fleksibilitas, yaitu maksudnya dana BOS harus dikelola sesuai dengan kebutuhan sekolah. Yang kedua, efektivitas. Pengelolaan dana BOS diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah. Prinsip yang ketiga yaitu efisiensi. Maksudnya, penggunaan dana BOS diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dengan biaya minimal, namun hasilnya tetap optimal. Prinsip yang keempat yaitu akuntabilitas. Maksudnya, pengelolaan dana BOS harus dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis dan perundang-undangan yang ada. Prinsip yang terakhir, yang kelima, yaitu transparansi. Yaitu, dana BOS harus dikelola secara terbuka sesuai kepentingan dan kebutuhan sekolah. Jadi, pengadaan barang dan jasa pembelian dari dana BOS melalui mekanisme yang transparan, akuntabel, jelas, terpercaya, akrual untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik atau good and clean government. Pelaporan dana BOS secara online diperlukan untuk efektivitas penggunaan dana BOS dan terciptanya birokrasi pemerintahan yang baik. Dalam penggunaan dana BOS tidak boleh ada praktek KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme, karena ini merupakan tindakan yang melanggar perundang-undangan yang ada. Korupsi merupakan masalah yang paling krusial yang dihadapi negeri Indonesia saat ini. Tindakan korupsi yang terjadi terentang mulai dari korupsi kecil-kecilan seperti yang sudah digambarkan pada video yang pertama tentang pemberian gratifikasi. Gratifikasi merupakan salah satu jenis korupsi. Kita sebagai ASN tidak boleh melakukan korupsi. Mari kita jadi ASN yang akuntabel dan anti korupsi. Jadi begitu Bapak Ibu. Oh, kayak kue.